Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Vina Wahene Ari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisa investasi optimal pada industri real estate perspektif teori Markowitz. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 bagian. Yang pertama ada definisi, tujuan, manfaat, dan konsep utama. Yang pertama adalah definisi. Definisi teori Markowitz adalah pendekatan investasi yang mengoptimalkan portofolio dengan cara menggabungkan aset untuk memaksimalkan pengembalian dan meminimalkan risiko. Intinya adalah diversifikasi untuk mengurangi risiko total dengan fokus pada kombinasi aset yang memberikan hasil terbaik. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengoptimalkan portofolio, di mana menciptakan kombinasi aset yang memberikan pengembalian maksimum untuk tingkat risiko yang diinginkan. Yang kedua, mengurangi risiko, yaitu meminimalkan risiko total melalui diversifikasi aset. Yang terakhir, mencapai efisiensi, menentukan portofolio efisien yang berada di efisien frontier, yaitu kombinasi optimal antara risiko dan pengembalian. Yang ketiga adalah manfaat. Manfaat yang pertama, pengelolaan risiko, yaitu membantu investor mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam portofolio. Yang kedua, diversifikasi efektif, yaitu menyediakan dasar untuk memilih kombinasi aset yang optimal. Yang ketiga, optimalisasi portofolio, menentukan dan memungkinkan pencapaian pengembalian maksimum untuk tingkat risiko tertentu. Yang terakhir yaitu yang keempat, pengembalian keputusan, memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan terinformasi. Selanjutnya adalah konsep utama dalam teori portofolio Markowitz. Yang pertama, diversifikasi, yaitu menggabungkan berbagai aset untuk mengurangi risiko total. Selanjutnya, pengembalian dan risiko, yaitu menganalisis hubungan antara pengembalian yang diharapkan dan risiko yang diambil. Yang ketiga, efisien frontier, kurva yang menunjukkan portofolio optimal dengan pengembalian tertinggi untuk setiap tingkat risiko. Yang terakhir, portofolio optimal, yaitu memilih kombinasi aset yang memberikan hasil terbaik sesuai dengan toleransi risiko investor. Nah, di sini ada saham dari PT Adikarya periode 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024. Pada tanggal 1 Agustus, harga dimulai dengan Rp248 dan mengalami kenaikan pada tanggal 20 Agustus, yaitu mencapai Rp296. Jadi, pada saham Adikarya ini mengalami kenaikan sekitar Rp48. Nah, selanjutnya di sini ada saham dari PT Wijaya Karya periode 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024. Harga saham dimulai dari Rp220. Itu pada tanggal 1 Agustus. Nah, mengalami peningkatan drastis dimulai dari tanggal 5 September yaitu Rp458. Harga mulai meningkat melonjak sekitar Rp238.000. Nah, harga mulai meningkat dan pada tanggal 4 Oktober itu harga mulai stabil, yaitu sekitar 300-an teman-teman, sekitar 370. Untuk saham PT Nusa Karya periode 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024, harga sahamnya itu stabil. Naiknya tidak terlalu jauh dan harga dimulai dari 346. Nah, harga itu naiknya sekitar 20-an. Jadi di tanggal 20 Agustus harga sekitar 364. Naik dan hingga akhir periode harganya masih stabil di 360-an. Untuk saham dari
PT Agung Podomoro Land periode 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024 itu mengalami kestabilan, dibuka dengan harga 101 dan mengalami stabil hingga akhir bulan itu mencapai peningkatan kurang lebih 30-an, jadi harganya mencapai 138, 137 seperti itu teman-teman. Nah, untuk saham PT Alam Sutera periode 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024 ini dibuka dengan harga 135 dan mengalami peningkatan cukup banyak dan stabil hingga akhir periode, yaitu mencapai 230-an. Jadi harganya stabil hingga akhir periode. Jadi di awal saja dia melonjaknya sedikit-sedikit gitu teman-teman. Selanjutnya adalah perhitungan risk, return, dan standar deviasi saham real estate. Untuk yang pertama adalah PT Adikarya dengan 20% dan 9,99. Untuk PT Alam Sutera adalah 58% dan 17,16. Untuk PT Nusa Karya 25% dan 2,51. Untuk PT Agung Podomoro Land adalah 31% dan 6,83. Untuk PT Wijaya Karya adalah 70% dan 23,95. Untuk perhitungan Sharpe rasio saham real estate untuk Adikarya dengan risiko 0,53 dengan return 18,52 dan standar deviasi 9,99 dan Sharpe rasionya 1,80. Untuk Wijaya Karya 0,38 dan return 62,95, standar deviasi 23,95 dan Sharpe rasionya 2,61. Untuk Nusa Karya 0,10 dengan return 22,82 dengan standar deviasi 2,51 dan Sharpe rasio 9,05. Untuk Agung Podomoro Land 0,24 dengan return 28,27 dan standar deviasi 6,83 dan Sharpe rasio 4,10. Untuk perusahaan yang terakhir yaitu perusahaan Alam Sutera dengan risiko 0,32 dan return 52,53 dengan standar deviasi 17,16 dan Sharpe rasio 3,04. Perhitungannya menggunakan rumus di atas. Untuk perusahaan Adikarya memiliki Sharpe rasio 1,80 dengan ranking kelima. Untuk perusahaan Wijaya Karya dengan Sharpe rasio 2,61 dengan ranking keempat. Untuk perusahaan Nusa Karya 9,05 dan ranking pertama. Agung Podomoro Land adalah 4,10 dengan ranking kedua. Alam Sutera dengan 3,04 dengan ranking ketiga. Jadi untuk perusahaan yang terbaik adalah perusahaan Nusa Karya. Nah, di atas adalah gambar dari grafik Sharpe rasio. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, memilih saham real estate yang bagus dengan membandingkan risiko dan return, tingkat pengembalian memerlukan analisis yang cermat, diversifikasi portofolio dengan berinvestasi pada beberapa saham real estate dari sektor yang berbeda dapat mengurangi risiko. Ranking saham real estate yang optimal untuk sebuah industri. Yang pertama adalah PT Nusa Karya, yang kedua PT Agung Podomoro Land, yang ketiga PT Alam Sutera, dan yang keempat PT Wijaya Karya, dan yang terakhir adalah PT Adikarya. Gitu teman-teman. Terima kasih.
Thank you for watching guys.